Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinir raufir rahim dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi min kulli lahdatin adada kulli hadisin wa qadimin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, para pendengar, para bersawan, para follower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiyah karya Kyai Saleh Darat ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk Syahyuddin Al-Malibari, penulis Nadham, dan mohon kepada Allah semoga Allah memberi ilmu bagi kita, berkah, manfaat dunia, akhirat. Lahumma walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ke-17 lalu terakhir kita bicarakan tentang 3 jenis tobat, yaitu yang pertama tobatnya orang awam berupa tobat dari dosa-dosa lahiriah yang berasal dari 7 anggota badan. Yang kedua tobat orang khawas, yaitu tobat dari dosa ghaflah atau lalai hatinya yang berasal dari mengingkari niatnya dan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3, tobat khawasul khawas, yaitu tobat dari dosa yang berasal dari kecondongan hati kepada selain Allah. Maka selanjutnya pada bagian ke-18 ini Syekh Nadhim berkata, fa'inibtulita bighaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarokanna muharwila. Moko lamun kacoba sira kelawan lali, dadi ora bisa tobat lan ora bisa muhasabah, utawa kacoba sira kelawan sebab kumpulan mitra ira ana ing dalam persamuan, maka dadi pot sira saking lakoni tobat lan muhasabah, maka enggal-enggalo nuli susulono lan kodonono hale kelawan kencengan ojo kok sira endi-endi. Secara bahasa atau dalam bahasa Indonesia, maka jika engkau diberi cobaan dengan lalai sehingga tidak bisa bertobat dan tidak bisa muhasabah, atau engkau mendapat cobaan dengan sebab berkumpul dengan teman-temanmu di dalam suatu pertemuan, kemudian habis waktu untuk tidak menjalani tobat dan muhasabah, maka segeralah disusuli dan segera diqadha dengan sesegera mungkin dan jangan lagi ditunda-tunda. Kemudian Syekh Saleh Darat menjelaskan atau memberi syarah bahwa tobat itu adalah kunci ketaatan, dan tobat itu menjadi dasar semua amal kebaikan yang disertai muhasabah atau introspeksi diri. Oleh karena itu, apabila mendapat ujian atau cobaan dengan habis waktunya yang disebabkan lalai atau ghaflah yang mencegah berbuat tobat dan muhasabah, atau karena berkumpul dengan teman-teman muslim di dalam sebuah pertemuan sehingga tidak dapat menjalankan wirid-wirid dan amal soleh, maka sesegera mungkin untuk disusuli dan sesegera mungkin untuk diqadha, jangan sampai ditunda-tunda, karena sesungguhnya hidup atau mati itu berada pada
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya cepat atau lambat kita tidak tahu kapan itu mati bagi kita. Oleh karena itu sesegera mungkin untuk diqadha, untuk disusuli dengan hal yang baik, jangan lagi ditunda-tunda. Selanjutnya Syekh Nadim atau Syekh Zainuddin Al-Maribari menjelaskan syarat atau jalan menuju wali di samping yang pertama adalah tobat, yang kedua adalah qanaah, wa minha al-qanaah. Tegese setengah sangking wasiate para aulia iku qanaah. Arti qanaah iku narimo kelawan sakedhik sangking peparing. Wakila orang ngarep-ngarep barang kang ora ono lan ngalap cukup barang kang maujud. Wakila qanaah iku ngalap cukup kelawan barang kang maujud lan ngilangaken tomak ing dalem barang kang ora hasil. Wakila qanaah iku anteng atine nalikane kasepen ing barang kang wus kulino. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Darat, sebagian wasiat dari para aulia adalah qanaah. Jadi wasiat pertama atau jalan menuju aulia yang pertama adalah tobat dan kedua adalah qanaah. Apa arti qanaah itu? Qanaah artinya menerima atas pemberian meskipun sedikit. Atau pendapat lain, qanaah artinya tidak mengharapkan sesuatu yang tidak ada dan merasa cukup atas apa yang sudah ada. Pendapat lainnya lagi, qanaah artinya merasa cukup terhadap sesuatu yang sudah ada dan menghilangkan rasa tamak terhadap sesuatu yang tidak berhasil atau belum berhasil. Pendapat lain lagi bahwa qanaah artinya tetap tenang hatinya ketika tidak ada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu Syekh Nadim menulis waqna bitarkil mustaha wal fakhiri mim mat'amin wa malabisin wa manazila. Persipatono qanaah sira ya taib wa ya salik. Tegese trimoho sira kelawan ninggal ing barang kang den demeni dening nafsu lan malih kelawan ninggal barang kang edi-edi sanging rupa panganan lan rupa panganggo lan rupa omah. Saya Darat mensyarai, memberi penjelasan, wahai taib, wahai orang yang bertobat, dan wahai salik, wahai orang yang beribadah, bersifatlah qanaah, berbuatlah qanaah, yakni terimalah dengan meninggalkan sesuatu yang disukai oleh nafsu, yang disukai oleh hawa nafsu, dan tinggalkanlah sesuatu yang bagus-bagus, baik berupa makanan, pakaian, maupun rumah tempat tinggal. Maksudnya, hendaklah kau rela atau ridho, dan terimalah, wahai orang yang mencari akhirat, dengan meninggalkan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Dan tinggalkanlah sesuatu yang membuat sombongnya nafsu, baik berupa makanan, pakaian, maupun berupa rumah tempat tinggal. Dan terimalah yang sedikit, yaitu makanan, sekedar bisa menghilangkan rasa lapar, dan pakaian sekedar bisa menutupi aurat, dan rumah tempat tinggal sekedar bisa menolak rasa panas, bisa menolak rasa dingin, dan bisa menolak hujan. Tinggalkanlah angan-angan kebanyakan orang awam yang batolin ghafilin, yang
orang-orang yang awam, yang salah dan yang tidak pandai, yang makannya seperti kerbau atau sapi. Maka barang siapa yang suka makan makanan yang enak-enak dan suka pakaian yang bagus-bagus dan mewah-mewah, serta suka duduk di majelis yang luhur dengan alas duduk yang mewah-mewah, maka itu tidak disebut zahid. Jadi, siapa yang suka makanan yang enak-enak, pakaian yang bagus-bagus mewah, dan menempati tempat duduk dengan alas yang mewah-mewah, maka tidak bisa disebut sebagai seorang zahid. Dan ketika tidak zahid, maka berarti tidak menjalankan wasiat para aulia, sehingga tidak bisa memperoleh makom asfiya, makom para sufi. Hal itu tersebut dalam sebuah hadis Nabi. Sesungguhnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ketika menghadap pada ayahandanya, yaitu menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa secuil roti, maka Nabi menanyakan, "Hai Fatimah, ini roti apa kok secuil?" Maka kemudian Fatimah menjawab, "Saya membuat roti satu yang saya bakar. Kemudian hati saya tidak tega kalau saya makan sendiri ayah, sehingga tinggal secuil itu saya aturkan untuk engkau ya ayah." Maka kemudian Nabi bersabda, "Hai Fatimah, ini roti darimu adalah makanan terbaik yang dimakan oleh ayahandamu, karena sudah 3 hari baru sekarang ini aku makan." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun sifat perilaku yang disebut dalam kaitannya dengan makanan, pakaian, dan rumah tempat tinggal itu dinisbahkan dengan perilaku para sufi dan ulama salaf pada zaman sahabat. Sebenarnya mereka para sahabat itu mampu untuk mengadakan makanan yang enak-enak dan memakai pakaian yang bagus-bagus, tapi mereka makan sekedar menghilangkan lapar dan memakai pakaian sekedar menutup aurat. Itu tidak berarti mereka tidak punya, itu tidak. Mengapa para sahabat dan ulama salah berperilaku demikian? Padahal punya, tapi makanannya tidak yang enak-enak, pakaiannya tidak yang bagus-bagus. Alasannya adalah, insya Allah, karena era pada saat itu adalah era spiritual. Sehingga urusan lahiriah seperti pakaian bagus, seperti rumah bagus, itu belum dianggap penting. Di samping itu kondisi masyarakat pada saat itu relatif sederhana. Sehingga kesamaan rasa di antara sesama sangatlah penting. Sekaligus sebagai rasa tawadhu, karena masa itu dekat dengan masa kenabian dan sekaligus menghindarkan kesombongan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penampilan sederhana atau perilaku sederhana. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi khulal imani sya'a yalbasuha." Barang siapa meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana yang ia kehendaki untuk dikenakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan bisa jadi menjadi aib apabila pada saat itu seseorang berpenampilan mewah, dan kalau toh ada harta pada saat itu,
yang dimiliki, harta yang dimiliki oleh para sahabat itu lebih terfokus untuk tujuan jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim dan lillahi kalimatillahi hiyal ulya wallahu a'lam. Jadi lebih terfokus pada jihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka. Sehingga untuk kebutuhan makan, sandang, papan adalah seadanya, sekedar memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk sekarang ini rasanya berbeda. Era sekarang sudah era materi. Untuk itu Syekh Saleh Darat menjelaskan bahwa zaman ini, tepatnya Syekh Saleh Darat, pada Syekh Saleh Darat menyusun kitab ini adalah kurun atau abad 14 atau 13 Hijriah. Bahwa orang ahli ilmu atau para ulama atau para sufi oleh Syekh Saleh Darat disayugyakan untuk menunjukkan nikmat Allah dengan membaguskan pakaiannya, jangan memakai pakaian gumbal, karena pakaian gumbal itu identik dengan ucapan uktuni, aku minta-minta, atau berilah aku, identik pengemis. Jadi pada saat sekarang ini, orang ahli ilmu atau ulama atau sufi disayogyakan oleh Syekh Saleh Darat untuk menunjukkan nikmat Allah, yaitu memakai pakaian yang bagus. Jangan memakai pakaian gumbal, karena pakaian gumbal itu adalah identik pengemis. Kemudian hendaknya memperbaiki makanan dan membaguskan pakaian adalah tidak lain adalah untuk targhib lil mukminin. Jadi dengan pakaian yang bagus, makanan yang baik itu untuk membanggakan kaum mukminin. Jangan sampai ahli ilmu kelihatan gumbal dan hina serta melarat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma aghnil ulama. Ya Allah, jadikanlah kaya untuk para ulama. Maka agar jangan sampai ulama meminta-minta kepada awamul muslimin. Makanya para anbiya dan mursalin semuanya berkata pada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan kebenaran atau menyampaikan Islam atau menyampaikan Al-Quran, itu aku tidak minta upah kepadamu. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian tidak mengetahui bahwa tazyinul masajid atau memperindah masjid itu bid'ah sayyi'ah. Padahal pada zaman sekarang memperindah masjid itu adalah sesuatu hal yang baik. Maka apakah kalian juga tidak mengetahui Masjid Madinah dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah yang demikian indahnya itu tidak lain dimaksudkan agar terlihat mulia dan megah dalam pandangan awam. Jadi Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah yang demikian indahnya itu dimaksudkan agar terlihat megah atau mulia dalam pandangan orang awam. Maka demikian juga ulama. Jangan sampai ulama itu terlihat hina menurut pandangan orang awam, sehingga tidak lagi punya wibawa dalam menyebarkan nasihat-nasihatnya, dan nasihat-nasihat itu kemudian tidak didengar orang. Makanya Imam Abu Hanifah berkata, seyogyanya orang ahli ilmu itu memiliki serban yang besar, jubah yang panjang dan lebar lengan bajunya. Jangan sampai dalam pandangan jahilin, ulama itu terlihat hina dan gumbal, sehingga membuat tidak berhasil amar ma'rufnya, dan juga tidak terlaksana ilmu yang dimilikinya. Maka riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
nikmal aunu ala taqwallahi al-malu. Sebaik-baik sesuatu yang bisa menolong perbuatan takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik yang bisa menolong perbuatan takwa kepada Allah adalah harta. Dan sabda Nabi, izil mu'mini istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang mukmin adalah kekayaannya atas manusia yang lain. Kemuliaan orang mukmin adalah kayanya atas manusia lain. Kemudian sabda Nabi lagi, innal faqota li ashabi sa'adah wa innal ghina lil mu'minina fi akhiriz zamani sa'adah. Artinya, sesungguhnya kehinaan atau kondisi hina yang dimiliki para sahabatku adalah sa'adah, adalah kebahagiaan. Dan sesungguhnya kekayaan yang dimiliki orang mukmin di akhir zaman adalah sa'adah. Jadi ini berbeda antara kondisi yang dihadapi sahabat dan kondisi yang dihadapi orang mukmin di zaman sekarang. Dan Nabi sendiri ngakui bahwa kehinaan sahabatnya itu sebuah kebahagiaan. Jadi sahabat dengan pakaian yang sederhana, dengan pakaian seadanya, itu adalah bahagia. Tetapi orang mukmin yang kaya di akhir zaman, itulah yang bahagia. Karena umumnya orang di zaman akhir itu tidak mengetahui keutamaan ilmu. Fadilah ilmu tidak diketahui. Tidak mengetahui fadilah mukmin, tidak mengetahui keutamaan sebagai atau ditakdirkan sebagai mukmin. Padahal kita ditakdirkan punya ilmu adalah bukan main nikmat, sebagai nikmat Allah yang sangat besar. Apalagi kita dijadikan Allah sebagai orang mukmin, betul-betul hal yang utama adalah kenikmatan yang besar. Itu tidak diketahui oleh banyak orang di akhir zaman. Yang diketahui orang akhir zaman bahwa orang mulia adalah orang yang kaya. Oleh karena itu, orang mukmin di zaman akhir yang utama adalah kaya harta. Akan orang mukmin jangan sampai terlihat hina gumbal menurut pandangan orang-orang bodoh, dan jangan sampai ada orang ahli ilmu atau orang mukmin itu merengek-rengek pada ahli dunia, pada orang ahli dunia, pada orang yang cinta dunia, sehingga membuat hilang agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, katal fakru ayyakuna kufron wa katal hasadu ayasbiqal qadra. Hampir-hampir kefakiran akan menjadikan orang itu menjadi kafir, dan hampir-hampir dengki atau kedengkian itu mendahului takdir. Kemudian hadis ini memang didoifkan oleh beberapa ulama hadis termasuk juga Syekh Al-Albani. Tetapi Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabinnar. Karena ada doa bahwa Nabi mengajarkan kita agar berdoa dijauhkan dari kekafiran, dijauhkan dari kefakiran, dan dijauhkan dari azab kubur. Maka kesimpulan ulama, fal hadisu do'if, hadis tersebut do'if, wal makna sahih, tetapi maknanya adalah sahih. Jadi hadisnya secara sanad adalah do'if, tapi makna dari hadis itu adalah sahih. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang mukmin di zaman akhir perlu kaya itu adalah pada lahiriahnya. Orang mukmin di zaman akhir perlu kaya itu adalah pada lahiriahnya.
Sedangkan pada batinnya seharusnya atau bahkan wajib zahid fid dunya. Wajib zuhud di dalam urusan dunia. Harta yang dimiliki tersimpan di dalam peti, kuda yang ada di dalam kandang atau gedokan, padi yang ada dalam lumbung, sawah tanaman yang banyak, dan harta lain yang dimilikinya, semuanya itu jangan dimasukkan di dalam hati. Karena dasar takwa adalah zuhud. Jadi kita boleh memiliki harta yang banyak. Bahkan kita harus memiliki kekayaan banyak. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi tujuan. Dan jangan sampai harta itu menjadi orientasi hidup kita. Dan jangan sampai harta itu mengganggu ibadah kita. Maka doa masyhur yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini di hati kami, dan jangan jadikan dunia tersebut sebagai tujuan dan keinginan kami yang terbesar. Oleh karena itu, Syekh Sholeh Darat menyarankan pada kita, apabila kita membuat rumah, maka hendaknya diniatkan untuk persediaan tamu. Jadi apabila kita membuat rumah, agar diniatkan untuk persediaan tamu dan persediaan bagi orang lain atau orang asing yang ingin menginap, dan jangan membuat rumah besar dengan niat untuk ditempati sendiri, itu jangan. Maka rumah yang melebihi kebutuhan itu ada hisabnya. Maka berhati-hatilah, karena segala sesuatu itu diperlukan ilmu. Karena dunia ini merupakan sarana pendukung bagi mukmin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatullahi allati akhraja libadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja kelak di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Sesungguhnya perhiasan dunia dan makanan dunia itu semua untuk diambil manfaat oleh hamba Allah semuanya. Sedangkan orang yang tidak menghambakan diri pada Allah dan tidak mahabbah pada Allah dan Rasulullah, maka itu tidak layak, tidak pantas, seharusnya tidak boleh mengambil manfaat. Maka tidak bisa mengambil manfaat kecuali mesti ada hisabnya. Maka firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Maka seperti apa orang yang makan rezeki Allah dan bertempat tinggal di bumi Allah, makan rezeki Allah, bertempat di bumi Allah, tetapi dia mengabdi kepada selain Allah. Oleh karena itu, kewajiban mukmin adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan harta benda dunia itu adalah piranti atau sarana, alat dawamul mahabbah wa dawamul ibadah. Jadi harta benda itu piranti untuk melestarikan mahabbah kepada Allah dan melestarikan ibadah kepada Allah, bukan tujuan.
Ibarat harta, anak, istri atau suami, rumah, harta dunia itu semua merupakan jamban, alat jamban atau sarana untuk buang kotoran, bukanlah jamban itu sebagai tujuan. Tetapi tidak bisa tidak bahwa setiap manusia harus memiliki jamban untuk menjaga dirinya agar tidak mondorot sebagai penyakit. Demikian juga manusia mukmin tidak bisa sempurna ibadahnya kepada Allah kecuali adanya istri atau suami, adanya pangan, adanya rumah tempat tinggal yang layak, ada pakaian yang patut, dan sebagainya. Maka apabila itu semua tidak ada, mesti ibadahnya tidak biasa sempurna, karena demikian banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk infak, perintah sedekah, perintah zakat, perintah pergi haji, itu semua membutuhkan harta dunia. Fahamilah itu. Adapun yang dilarang adalah apabila harta benda itu dijadikan seperti Tuhan yang disembah, maka seperti itu dilarang sama sekali. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mukmin yang memiliki harta banyak, berkah, manfaat dunia dan akhirat, sehingga ibadah kita bisa sempurna, seluruh ajaran agama, seluruh perintah-perintah agama bisa kita laksanakan dengan maksimal, dan kemudian Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur dan mendapatkan kebahagiaan fiddini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.